bisa diperoleh oleh para tamu yang tidak menghormati Jawa atau orang Jawa yang lupa Jawanya, yang bisa membuktikan wujud Semar. Satu misal contoh, ada tamu yang merongrong Jawa. Ya. Nah ini entah kapan waktunya dia akan bertemu dengan Semar untuk mendapatkan hukumannya. Artinya bertemu Semar kan, karena untuk mendapatkan hukuman dari Semar. Gitu. Seperti itu. Begitu juga orang Jawa. Orang Jawa yang lupa dengan Jawanya, suatu saat dia kan akan mengalami kecelakaan, entah dalam bentuk apapun itu. Nah ketika dia mengalami kecelakaan, bahwa dia itu mendapat ilmu warisan dari Eyang Semar sendiri itu. Ya mungkin Pak Web ini yang lebih pas untuk menjawab secara detail tentang sosok Semar yang sebenarnya. Monggo Pak Web dijelaskan secara detail. ya. Wah, saya merinding lek ditakoni babakan Semar. Sebenarnya kalau kita menyukai pentas seni wayang kulit ya, Iya. kesenian asli orang Jawa, Oke. tentang Semar itu hampir mirip-mirip benar Mas, hampir mirip-mirip benar. Jadi intinya Semar itu sebenarnya bukan bangsa manusia ya Mas. Semar itu bukan dari bangsa manusia, melainkan dari bangsa dewa atau kedewaan. Dewa itu kalau istilah awamnya kan juga disebut sebagai nabi ya. Jadi Semar itu ya termasuk nabi. Nabi yang asli Jawa. Namun Semar ini tidak bisa disebut nabi Mas. Semar ini tidak bisa disebut nabi karena apa? Karena dia turun ke dunia itu bukan untuk menyampaikan kebenaran. Beda kalau nabi itu diturunkan ke dunia kan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Tapi Semar tidak. Semar diturunkan ke dunia itu untuk melindungi Jawa. Bukan menyampaikan kebenaran Tuhan kepada orang Jawa, bukan, tapi untuk melindungi Jawa. Bukan orang ya, tapi Jawa. Untuk melindungi Jawa. Sebab itu Semar lebih lebih coroannya apa ya, cenderung apa ya, Ya. lebih cenderung disebut sebagai dangyang. Danyang. Ya, dangyang. Dangyang ini maksudnya pelindung loh Mas, pelindung Jawa. Jadi rumit sekali kita mengungkap Semar itu Mas, rumit. Karena apa? Karena disebut manusia dia manusia, disebut dewa dia dewa, disebut bangsa jin juga dia bisa disebut bangsa jin. Karena apa? Karena waduh, piye ya? Rumit Mas, rumit banget. Disebut Manusia bukan, ya bukan, jin juga bukan. bukan, dewa juga bukan. Walaupun dia seorang dewa. Ya, betul. Jadi Semar itu sesungguhnya adalah rajanya dewa Mas. Aslinya dia raja dewa. Berarti sosok Pak. Sosok, Ya. sosok beliau. Sosok. Tapi dia bisa tinggal dimanapun Mas. Dia bisa tinggal di partikel manapun. Dia bisa tinggal di dimensi manapun. Jadi mengungkap Semar itu sama dengan mengungkap Tuhan, man. Rumitnya maksudnya, Semar bukan Tuhan, tapi mengungkap Semar itu sama rumitnya dengan mengungkap Tuhan. Berarti gini Pak, intinya kalau sosok Semar itu merupakan sosok wujud, berarti dia itu
beranak dan diperanakan juga? Tidak, Tidak. tidak. Makanya saya katakan mengungkap Semar mirip-mirip dengan mengungkap kerumitan Tuhan, Mas. Tidak, Semar tidak beristri, tidak beranak, enggak. Tapi wujud. Wujud. Namun di dalam kisahnya, di dalam kisah perjalanannya, Semar itu memiliki pendamping, ya, memiliki pendamping 3, yang paling dominan itu 3 ya, dan itu seperti yang digambarkan di pewayangan itu. Tapi sesungguhnya 3 itu bukan anaknya Semar, bukan. Salah satu contoh, salah satunya ada yang tercipta dari ayang-ayangnya Semar itu sendiri, salah satunya seperti itu. Saya tidak punya keberanian untuk mengungkap detailnya Semar. Siap. Karena apa? Karena mengungkap Semar berarti 1, mengungkap asal-usul Pulau Jawa, 1. Yang kedua, mengungkap asal-usul Jawa. Yang ketiga, mengungkap kegaiban Tuhan. Tapi nyata, Mas, gitu loh. Ini nyata. Namun kenyataannya itu ini hanya dapat diperoleh oleh orang Jawa yang tidak lupa Jawanya, 1. Nah, terus juga bisa diperoleh oleh para tamu yang tidak menghormati Jawa atau orang Jawa yang lupa Jawanya, yang bisa membuktikan wujud Semar. Satu misal contoh, ada tamu yang merongrong Jawa. Iya. Nah, ini entah kapan waktunya dia akan bertemu dengan Semar untuk mendapatkan hukumannya. Artinya bertemu Semar kan, karena untuk mendapatkan hukuman dari Semar, gitu. Seperti itu. Begitu juga orang Jawa. Orang Jawa yang lupa dengan Jawanya, suatu saat dia kan akan mengalami kecelakaan, entah dalam bentuk apapun itu. Nah, ketika dia mengalami kecelakaan, karena yang menciptakan kecelakaan itu kan Semar, artinya dia bisa bertemu dengan Semar. Ahli tapa sekalipun belum tentu bisa bertemu dengan Semar. Gitu. Ahli tapa sekalipun belum tentu bertemu dengan Semar. Nah, Semar ini, Mas, mungkin satu zaman dengan Nabi Sis, sejarah Nabi Sis satu zaman Semar itu. Terus gini Pak Web, akhir-akhir ini kan banyak orang itu yang mengaku dia itu titisannya Semar juga, terus muridnya Semar, dapat ilmu warisan dari yang Semar, cucunya Semar, pokoknya banyak lagi lah yang mereka itu sebenarnya. Menurut pandangan Pak Web itu bagaimana Pak? Apa hanya seperti halusinasi apa gimana Pak? Tolong diluruskan Pak Web. Kalau menurut saya sih gini ya, apa namanya, mungkin itu sebuah pencapaian spiritual, Mas ya. Itu sebuah pencapaian spiritual. Mungkin yang mereka maksud itu adalah apa namanya, keadaan yang seperti Semar mungkin. Jadi bukan mendapat warisan dari Semar, mendapat warisan ilmu dari Semar atau titisan Semar, itu bukan. Jadi Semar itu kan dia menguasai seluruh partikel ya, seluruh dimensi, terutama tentang dimensi-dimensi spiritual. Nah, spiritual itu kan memiliki beberapa tahapan dimensi, Mas. Nah, ini bergantung dari pencapaian si pelaku spiritual itu. Lah, kalau spiritualnya itu benar-benar murni, bisa berhadapan dengan Semar di setiap dimensinya. Tapi dengan apa namanya, katakanlah dengan energi yang berbeda-beda gitu. Dengan energi yang berbeda-beda. Terus ini Pak Bebo, sejatinya ilmu Semar itu ada apa enggak Pak? Ada. Ada. Ya, ada. Dan itulah yang disebut-sebut sebagai ilmu kadewatan. Ya, ilmu kadewatan berarti ilmunya Sang Hyang Semar atau Semar. Nah, Semar itu sendiri memiliki beberapa julukan, Mas. Ada yang sebagai Sang Hyang Ismoyo, ada yang sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati,
ada yang sebagai Sang Hyang Ismoyo, ada yang sebagai Ismoyo, ada yang sebagai Sang Hyang Semar, ada yang sebagai Semar. Nah ini ranahnya beda-beda. Tapi orangnya satu. Orangnya satu. Iya, orangnya satu, tapi ranahnya beda-beda. Kalau Sabdo Palon itu Semar apa enggak, Pak? Semar, Eyang Sabdo Palon Noyo Genggong, dua ya, dua. Kebanyakan orang mengartikan Sabdo Palon Noyo Genggong itu satu, ya. tapi sebenarnya dua itu. Dua sosok. Ya, dua sosok. Lah, Sabdo Palon Noyo Genggong ini antara Bagong karo Gareng, antara Bagong sama Gareng. Kalau digambarkan di dalam pewayangan, bukan Semar, beda. Soalnya gini Pak, bentar Pak ya. Soalnya kan ada orang yang juga mengatakan bahwa sosok Semar sama Eyang Sabdo Palon itu kan satu sosok. Tapi menurut Pak Web kan beda. Tidak, beda, beda. Jadi kalau di dalam pewayangan, Gareng karo Bagong kan anaknya Semar, itu di pewayangan. Tapi sesungguhnya Bagong sama Gareng itu bukan anaknya Semar, bukan. Lah, Bagong sama Gareng inilah Sabdo Palon Noyo Genggong. Jadi beda, sama Semar itu beda. Tapi bisa dikatakan Sabdo Palon Noyo Genggong itu adalah ilmunya Semar. Bisa dikatakan lebih tepatnya ilmunya Semar. Gitu. Karena apa? Karena setelah ini susah, mengatakannya susah ya. Katakanlah peradaban. Nah, setelah peradaban Semar ini selesai, Semar kan menjadi tidak kasat mata. Tadinya kasat mata, Mas. Ya, awalnya itu kasat mata. Nah, setelah peradabannya selesai, maka dia menjadi tidak kasat mata. Nah, setelah dia tidak menjadi kasat mata ini, maka dia menurunkan Sabdo Palon Noyo Genggong ini tadi. Menurunkan Sabdo Palon Noyo Genggong. Lah, Sabdo Palon Noyo Genggong ini pun apa namanya? Masa kehidupannya itu sangat panjang, Mas. Terus ini Pak Web. Tadi kan sosok Semar itu kan bahkan pertapa pun kan tidak bisa melihat. Kalau yang Noyo Genggong, Sabdo Palon Noyo Genggong itu apakah bisa dilihat, Pak? Juga tidak bisa. Juga tidak bisa. Ya. Meskipun orang yang mempunyai spiritual tinggi juga nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin suara bisa. Suara bisa. Ya, suara bisa. Jadi Semar atau Sabdo Palon Noyo Genggong ini hanya dapat terlihat secara kasat mata jika ada sesuatu yang mengancam Jawa. Intinya seperti itu, Mas. Intinya seperti itu. Walaupun katakanlah saya seorang spiritual baik ya, tidak punya tujuan neko-neko. Saya ingin bertemu dengan Semar atau ingin bertemu dengan Sabdo Palon Noyo Genggong, tetap tidak bisa, Mas. Tidak bisa. Tidak bisa. Kecuali kalau saya punya maksud jahat. Itu baru bisa. Meskipun dalam mimpi atau dalam semedi nggak bisa, Pak? Tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa. Kecuali kalau seseorang itu apa namanya menjalankan ilmu kadewatan, gitu. Kalau seseorang itu menjalankan atau melakukan ilmu kadewatan, berarti kan satu ranah dengan Semar. Betul. Satu ranah dengan Sabdo Palon Noyo Genggong, nah, bisa. Kalau beda ranah nggak bisa. Uniknya kan yang ngono. Lah, rahasia Jawa itu ada di situ, Mas. Gitu loh. Tapi suatu saat akan terungkap, Mas ya. Pasti, Pak ya? Iya, pasti. Akan terungkap. Jadi rahasia Jawa itu ada di Semar atau Sabdo Palon Noyo Genggong, adanya di situ. Kalau dalam istilah Jawanya wadine wong Jawa kuwi ana ning Semar karo Sabdo Palon Noyo Genggong. Adanya di situ. Setara itu, Mas, setara, hanya beda
Corang beda apa? Beda tuh dikatakan tugas juga bukan ya. Jadi kalau Semar itu kan yang dipayungi, katakanlah yang dilindungi gitu. Yang dilindungi kan Pulau Jawa dengan orang Jawa. Ini tanpa kecuali, tidak peduli itu raja atau bukan. Itu Semar. Nah kalau Sabdo Palonoyo Genggong itu hanya melindungi raja-raja. Bedanin kan tok. Tapi sama-sama bukan wujud Pak ya, antara Semar sama Sabdo Palon. Wujud semua, wujud semua. Lah, apa namanya, akhir perwujudan Sabdo Palonoyo Genggong kan Brawijaya V itu bersama runtuhnya Mojopahit itu, Mas. Nah, sejak itu apa namanya, Sabdo Palonoyo Genggong kan mukso. Jadi ndak kasat mata kan. Artinya sebelum Majapahit runtuh, Sabdo Palonoyo Genggong kan nyoto wujud. Karena apa? Karena dia ngomong raja-raja itu.